teman-teman, kali ini Jumat Berkah akan mengunjungi salah satu petugas keamanan di SMP Negeri 3 Cibadak. Yuk kita ikuti liputan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsuddin, berasal dari Kampung Bantar Karet, tepatnya di Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan. Alhamdulillah, mulai bertugas di SMP Negeri 3 Cibadak ini bermula sejak kurang lebih bulan Agustus tahun 2020. Saya di SMP Negeri 3 Cibadak ini bertugas di bagian penjaga sekolah atau di guard house lah, security post. Saya tinggal di Bantar Karet dengan keluarga kecil lah ya. Alhamdulillah masih tinggal dengan satu istri dan 2 orang anak. Kebetulan istri ya lumayan jauh juga. Kalau yang lain mungkin ketika silaturahmi ke istri cukup dengan naik angkot lah istilahnya. Kalau saya kayaknya nggak cukup naik angkot, lewat atas hanya zep gitu. Karena apa? Istri saya kebetulan dari seberang. Mungkin dulu klubnya sepak bola PSDS dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Alhamdulillah dikaruniai anak yang ada sekarang 2 orang. Mungkin kalau semua 4 orang, cuma yang 2 lagi ya sudah diambil oleh yang punyanya oleh Allah Ta'ala. Yang paling besar alhamdulillah ada di sekolah sini juga. Yang paling kecil usianya 3,5 bulan lebih. Mengenai perjalanan hidup saya pribadi, istilahnya kalau diceritakan mungkin tidak akan cukup 1 hari ya. Cuma yang simpelnya aja, pengalaman hidup semenjak keluar sekolah. Kebetulan sekolah lulusan dari MAN Cibadak dulu ya, angkatan kedua, lulus tahun 94. Terus kadang-kadang kan saat itu belum punya istilahnya apa ya, pekerjaan atau kegiatan. Akhirnya ya saya pun sempat melancong dalam tanda kutip, mencari rezeki ke negeri orang. Sampai yang kedua kalinya 5 tahun. Nah, saat itu mungkin ya selesai dari sana, dari negeri jiran Malaysia, tahun 2007 dipertemukan jodoh tadi dengan istri saya yang dari Medan. Terus berangkat lagi tahun 2013 sampai 2018, tepatnya di pabrik pembuatan roti. Makanya sekarang ya nggak bisa buat roti gitu, nggak tahu kenapa. Setelah itu ya pernah juga sih ini sempat berjualan makanan di kantin sekolah, tepatnya di yang berada di saat sekolah Yasti. Ya namun ketika ada badai pandemi seperti ini, akhirnya cabut dari sekolah. Dan kebetulan saat itu dari rekan-rekan saya, dari sahabat saya menawarkan sebuah job, katanya di SMP 3 dari Cibadak ada job untuk penjaga sekolah. Mau enggak? Itu mungkin ceritanya kenapa saya sampai hari ini berada di sekolah yang kita cintai ini. Mengenai kondisi siswa selama ini yang saya pantau, alhamdulillah belum ada kendala yang berarti sebetulnya. Karena apa? Ya mungkin anak-anak ketika kita ajak heart to heart ya, dari hati ke hati, dan mungkin karena saya hanya bersentuhannya komunikasi dengan mereka kan tidak full 1 hari, paling hanya ketika menyeberangkan anak, ketika datang ke sekolah atau ketika pulang. Paling kendalanya gini, ketika anak-anak ini kendala dia di lapangan lah ya, dia tolong berdirinya di sebelah kanan bapak biar kelihatan. Kadang-kadang anak sebelah kiri. Tak tahunya contoh ketika kendaraan berhenti, anak-anak lari, itu yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apalah gitu. Terus di lingkungan sekolah, saya sering diminta kesediaannya oleh pimpinan sekolah untuk menertibkan sholat. Ya alhamdulillah sebatas ini terbawa bahasa di sana. Sebatas ini alhamdulillah mereka sangat kooperatif, karena mungkin ya
didasari dari hati yang ikhlas, karena mereka akan beribadah, takkanlah beribadah akan main-main. Nah, maka ketika tolong deh diisi jajaran depan dulu, alhamdulillah mereka ikut. Atau ketika menertibkan sholat Jumat, saya keliling ke bawah, ya alhamdulillah sampai hari ini belum ada intinya siswa yang terindikasi nakal dan sebagainya. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan ketika mereka sadar akan kewajiban, sadar akan haknya, mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Saya kadang ada semacam moto dan prinsip yang diambil dari salah satu perkataan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Nah, ketika saya tidak bisa memberikan manfaat kepada seseorang, minimal saya tidak merugikan kepada orang tersebut. Dan mudah-mudahan moto yang saya pegang selama ini mudah-mudahan bisa saya jalankan secara konsisten. Terus harapan saya di sekolah ini sebagai insan yang mudah-mudahan masih berharap ridho Allah, tetap mengharapkan yang terbaik. Kalau kita bisa berbuat baik pada hari ini, kenapa ditunda sampai besok hari? Karena apa? Orang yang beruntung di hadapan Allah tentunya orang yang pada ujungnya, pada akhirnya mendapat kebaikan atau husnul khotimah. Oke, jadi segitu dulu teman-teman video wawancara Pak Syam. Jangan lupa saksikan Jumat Berkah di minggu selanjutnya. Dadah.